Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini infografis kelompok 8 berjudul Pengendalian Kualitas Statistik untuk Air Kemasan menggunakan peta kendali C. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang kualitasnya wajib diperhatikan untuk kesehatan. Air juga merupakan salah satu sumber daya alam terbarukan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari grafik ini, penggunaan air kemasan rumah tangga di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka dengan meningkatnya permintaan akan air kemasan ini, penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Metode yang akan digunakan adalah Statistical Quality Control atau SQC. Statistical Quality Control adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga kualitas hasil produksi, meminimumkan biaya, dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi. Yang pertama ada peta kendali. Peta kendali merupakan sebuah grafik garis yang bertujuan sebagai alat statistika, sehingga dapat menyelesaikan masalah dan memperbaiki kualitas. Kemudian, manfaat dari peta kendali sendiri itu yang pertama ada memberikan informasi, yang kedua memantau dan menentukan kemampuan dari proses produksi, yang ketiga mengevaluasi performa, yang keempat adalah menetapkan syarat batas penerimaan kualitas produk. Kemudian, dalam peta kendali terdapat istilah in control dan out of control. Istilah in control mengartikan bahwa semua titik data pada proses produksi berada pada batas kendali yang telah ditentukan. Itu batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Sedangkan out of control adalah kebalikan dari in control, yaitu suatu kondisi pada saat produk menyimpang atau tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan dan keinginan konsumen. Titik data berada di luar batas kendali. Lalu, peta kendali dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali variabel digunakan untuk mengendalikan data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang memiliki ukuran numerik, seperti berat, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis peta kendali variabel, yaitu X-bar chart atau peta kendali rata-rata, R-chart peta kendali rentang, S-chart peta kendali simpangan baku, dan IMR chart atau individual moving range. Selanjutnya adalah peta kendali atribut. Peta kendali atribut merupakan peta kendali yang digunakan apabila karakteristik kualitas yang diamati hanya dikatakan dengan kategori, seperti cacat atau tidak cacat, atau bersifat kualitatif. Dalam data atribut pada peta kendali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data jumlah cacat per produk atau defek. Yang kedua ada data jumlah produk cacat atau defektif. Yang pertama, data jumlah cacat per produk. Data jumlah cacat per produk ini atau defek bisa dikatakan semisal kita mempunyai satu kelompok pengamatan dengan 5 sampel produk. Dalam satu produk ini dapat mengandung satu atau lebih cacat. Maka yang dihitung adalah jumlah cacatnya, bukan produknya. Jenis data ini bersifat diskrit dan biasanya digunakan dalam peta kendali C atau peta kendali U. Yang kedua ada data jumlah produk cacat atau defektif. Dalam satu pengamatan, contohnya dalam satu pengamatan ada 5 sampel produk. Kemudian dalam satu sampel produk ini mengandung satu atau lebih cacat, namun yang dihitung adalah satu produk ini yang mengandung cacatnya. Maka yang dihitung adalah satu produk. Kemudian jika ini ada cacat, dihitung satu produk. Kemudian jika ini ada cacat, juga dihitung satu produk. Kemudian jenis data ini biasanya berbentuk proporsi atau persentase. Peta kendali yang digunakan pada jenis data ini adalah peta kendali P dan peta kendali NP. Selanjutnya ada peta kendali C. Peta kendali C merupakan peta kendali atribut yang berfokus untuk memantau proporsi produk cacat atau fraction defektif pada sampel tetap berukuran N. Pada kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk menggunakan peta kendali C karena kualitas yang akan kami uji ialah jumlah ketidaksesuaian per unit sampel. Kemudian, langkah-langkah pembuatan peta kendali C sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan nilai K, yaitu banyaknya subgrup yang akan diinspeksi, dan usahakan jumlahnya mencakup lebih dari 20 subgrup.
Yang kedua, menghitung jumlah cacat pada setiap subgrup. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata cacat atau yang biasa disebut dengan batas tengah atau central line dengan rumus CL sama dengan C bar atau rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari CI dibagi K. Langkah yang keempat, menghitung batas kendali atas dengan rumus UCL sama dengan C bar ditambah 3 dikali akar dari C bar. Dan batas kendali bawah dengan rumus LCL sama dengan C bar dikurang 3 dikali akar dari C bar. Langkah yang kelima yaitu plot data jumlah cacat dari setiap subgrup yang akan diperiksa dan amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar kendali. Data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan air minum terpilih, di mana diambil 30 kelompok pengamatan, yang setiap kelompok pengamatannya diambil 5 sampel produk. Maka total yang akan diperiksa sebanyak 150 air kemasan. Dari hasil histograf, diketahui sebagian kelompok pengamatan air kemasan memiliki jumlah cacat berkisar 4 dan 6, di mana keduanya sama-sama terjadi dalam 5 kali observasi. Rata-rata dari jumlah cacat ini bernilai 5,93, yang mana memerlukan peningkatan kualitas kemasan air mengingat nilai rata-rata yang cukup tinggi. Kemudian standar deviasi senilai 2,828 yang menunjukkan variasi data jumlah cacat air yang signifikan. Dikarenakan semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar pula variasi data. Pengujian dengan peta kendali C menghasilkan grafik dengan batas kendali atas sebesar 13,24, batas tengah atau central line sebesar 5,93, dan batas kendali bawah sebesar 0. Grafik menunjukkan bahwa semua titik datanya berada dalam batas kendali, atau tidak terdapat satupun pelanggaran aturan kontrol atau yang biasa disebut dengan rule violation. Namun, terdapat satu titik yang hampir mencapai batas kendali atas, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena berpotensi dapat menjadi masalah untuk kedepannya, yaitu pada kelompok observasi ke-29. Upaya untuk memperbaiki pengendalian kualitas yang pertama ada identifikasi penyebab poin mendekati UCL atau batas kendali atas. Dapat dianalisis kembali proses yang menghasilkan sampel tersebut agar dapat diidentifikasi apa penyebab spesifiknya. Kemudian yang kedua ada stabilkan proses untuk mengurangi variasi. Tadi dapat kita lihat fluktuasi datanya itu naik turunnya itu cukup tinggi, maka dapat dianalisis lagi dari alat-alat, bahan baku, atau operator dan lingkungan kerja, yang mana merupakan variabel dari pengendalian kualitas ini. Kemudian yang ketiga ada tingkatkan pelatihan operator, di mana operator dapat dilatih agar memahami pentingnya kualitas dan kontrol proses. Yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Tadi rata-ratanya 5,93 itu cukup tinggi, maka dapat dianalisis lagi akar masalahnya, root cause analysis, untuk sumber jumlah cacatnya. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini adalah bahwa proses produksi secara keseluruhan berada dalam batas kendali tanpa pelanggaran aturan kontrol yang signifikan. Namun, pada observasi ke-29, hampir mencapai batas atas kendali atau UCL, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab potensialnya, seperti bahan baku, mesin, operator, atau kondisi lingkungan. Peta kendali terbukti efektif untuk memastikan proses produksi sesuai spesifikasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan membantu perusahaan untuk mengurangi produk cacat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian kualitas ini meliputi, yang pertama, mengidentifikasi penyebab poin yang mendekati garis UCL. Yang kedua, menstabilkan proses untuk mengurangi variasi. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan operator. Dan yang keempat, berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.